Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Mufidah, mahasiswa Akademi Keperawatan Krida Husada Kudus. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai fraktur. Untuk itu, saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Bagaimana? Setuju? Siapa setuju? Baik, saya mulai dari sekarang ya. Fraktur sendiri mempunyai pengertian, yaitu fraktur adalah putusnya hubungan normal suatu tulang atau tulang rawan yang disebabkan karena kekerasan. Dan adapun fraktur itu biasanya disebut dengan patah tulang. Mungkin pernah mendengar ya patah tulang. Nah, patah tulang sendiri itu terputusnya kontinuitas jaringan tulang atau tulang rawan yang pada umumnya disebabkan oleh roda paksa. Nah, adapun hilangnya kesinambungan substansi dari tulang-tulang tersebut tanpa pergeseran fragmen-fragmen fraktur. Nah, untuk selanjutnya, apa sih penyebab dari patah tulang sendiri itu apa? Seperti itu. Nah, penyebabnya itu ada trauma. Traumanya itu biasanya langsung atau biasanya disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, tidak langsung yaitu jatuh dari ketinggian dengan posisi berdiri atau duduk sehingga terjadi fraktur pada tulang belakang. Nah, adapun patologis yaitu metastase dari tulang dan degenerasi spontan terjadi tarikan otot yang sangat kuat. Nah, ciri-cirinya dari patah tulang atau fraktur sendiri itu apa sih? Seperti itu kan. Menurut jumlah garis fraktur sendiri itu ada simple fraktur, terdapat satu garis fraktur, yaitu multiple fraktur, terdapat lebih dari satu garis fraktur. Comminutive fraktur atau banyak garis fraktur fragmen kecil yang lepas. Menurut luas garis fraktur sendiri, yang pertama ada fraktur incomplete atau green stick atau tulang tidak terpotong secara langsung, fraktur komplit atau tulang terpotong secara total, semuanya terpotong, patah semua. Adapun hairline fraktur, yaitu garis fraktur hampir tidak tampak sehingga tidak ada perubahan bentuk tulang. Nah, adapun menurut bentuk fragmen, yaitu garis fraktur hampir tidak tampak sehingga tidak ada perubahan bentuk tulang. Nah, adapun menurut bentuk fragmen, yaitu fraktur transversal, itu bentuk fraktur melintang. Adapun fraktur obliku, bentuk fragmen miring. Fraktur spiral atau bentuk fragmen melingkar. Nah, menurut hubungan antara fragmen dengan dunia luar, yaitu ada dua, fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Nah, untuk fraktur terbuka sendiri itu ada 3 grade. Grade yang pertama itu pecahan tulang menembus kulit, kerusakan jaringan sedikit, kontaminasi ringan, luka 1 cm. Grade yang kedua ada kerusakan jaringan sedang, resiko infeksi lebih besar, luka lebih dari 1 cm. Untuk grade yang ketiga, luka besar sampai kurang lebih 8 cm, kehancuran otot, kerusakan neovaskuler, kontaminasi besar. Adapun fraktur tertutup sendiri itu fragmen tulang tidak berhubungan dengan dunia luar. Nah, ini ada beberapa gambar, yaitu traverse, gambar patah tulang. Bisa dipahami? Traverse, gambar patah tulang. Bisa dipahami?
Nah, manifestasi. Gimana sih biasanya kalau fraktur itu gimana? Pastinya kalau fraktur itu nyeri, krepitasi, bengkak pasti, peningkatan temperatur lokal, pergerakan abnormal, terus kehilangan fungsi. Pemeriksaan selanjutnya ketika kita fraktur, kita mengetahui bahwa kita fraktur itu apa saja. Nah, ada foto ronsen, scan tulang, darah lengkap, arteriogram, kreatinin. Nah, ada pun komplikasinya. Komplikasi itu ketika kita fraktur. Nah, apa sih yang disebabkan selanjutnya itu apa? Mungkin bisa shock, kerusakan organ, kerusakan saraf, emboli, cedera arteri, cedera kulit, dan lain sebagainya. Dan adapun penata pelaksanaannya itu bagaimana? Seperti itu. Reduksi, yang pertama bisa direduksi untuk memperbaiki kesegarisan tulang atau menarik tulang tersebut. Yang kedua ada imobilisasi untuk mempertahankan posisi reduksi atau memfasilitasi anion. Anion ada dua, yaitu mobilisasinya ada dua, eksternal dan internal. Untuk eksternal sendiri itu biasanya gip, yang internal sendiri plate. Dan adapun rehabilitasi yaitu mengembalikan ke fungsi semula. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari kalian ada yang perlu ditanyakan? Kak, ruda paksa itu apa? Oh iya, kalau ruda paksa itu tenaga atau luka pada fisik seperti itu. Nah, mungkin kalau udah ya nggak ada pertanyaan, mungkin saya bisa ngasih ini dan mungkin saya bisa sedikit tanya-tanya. Tadi untuk fraktur itu apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Putusnya hubungan normal suatu tulang atau tulang rawan yang disebabkan oleh kekerasan. Ya. Untuk etiologinya apa tadi? Trauma, Iya. langsung atau kecelakaan lalu lintas, tidak langsung atau jatuh dari ketinggian dengan posisi berdiri, duduk sehingga terjadi fraktur tulang belakang. Iya, bagus. Berarti sudah paham ya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih atas peluangan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi